Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu kembali dalam podcast Ngobras An-Nur 68, Ngobrol Religi Santai. Pada malam hari ini kita masih di dalam suasana bulan suci Ramadan di malam yang ke-24. Untuk itu, alhamdulillah kita telah kehadiran tamu istimewa dari DMI Jakarta Selatan bidang siswa, yaitu Al-Mukarram Ustadz Nasruddin SPD MPD. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya di studio kami dalam mengisi podcast Ngobras An-Nur 68 ini. Mohon maaf sudah mengganggu istirahat Pak Ustadz Nasruddin. Baik, pemirsa, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas pembahasan mengenai tema kita malam ini, yaitu mengenai zakat, infak, dan sedekah. Baik Ustadz, langsung saja nih kita mulai untuk pembahasannya. Sekarang ini kan sudah memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan nih Ustadz. Ya. Nah, saat ini di masyarakat kita sudah banyak yang berzakat dan infak. Nah, untuk lebih jelasnya kami mohon penjelasan yang sangat sederhana Ustadz mengenai perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah dalam agama kita. Ustadz, Ya. Mohon silakan. Baik, terima kasih. Sudah sepantasnya di 10 hari terakhir panitia zakat, panitia amil zakat membuka daripada stand untuk menerima zakat, infak, sodakoh, wakaf, juga fidyah untuk para mustahik nanti diberikan semuanya, dan juga dari muzaki yang membayarkan zakat, infak, sodakohnya. Untuk zakat, infak, sodakoh, perbedaannya yang pertama adalah dari segi hukum. Hukum zakat adalah wajib. Ketika wajib berarti harus dikeluarkan, harus diberikan. Apabila tidak diberikan maka berdosa. Sedangkan untuk infak hukumnya adalah sunnah. Ketika sunnah maka dikeluarkan menjadi pahala, tidak dikeluarkan tidak apa-apa. Tapi ada juga infak dalam bentuk hukumnya wajib, seperti membayar kafarat. Contoh, ketika bulan suci Ramadan ada yang melakukan hal-hal berhubungan suami istri atau bukan, nah dia batal puasanya dan wajib bayar kafarat. Nah di sini disebut infak wajib. Sodakoh, kalau untuk sodakoh hukumnya sunnah, dikeluarkan berpahala, tidak dikeluarkan tidak apa-apa dari bentuk hukumnya. Sekarang dari bentuk yang dikeluarkannya. Kalau untuk zakat dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok untuk zakat fitrah. Seperti beras, gandum, terigu, dan lain sebagainya. Makanan pokok di suatu tempat. Ada juga dalam bentuk yang lainnya. Seperti zakat mal. Dikeluarkan hartanya, misalnya ada dari zakat profesi, dikeluarkan zakat malnya. Ya, dari bentuk pertanian, dikeluarkan zakat pertaniannya. Jadi bentuknya dalam bentuk tertentu saja. Ya. Kalau untuk infak bentuknya apa saja boleh. Dalam bentuk harta boleh, dalam bentuk materi. Oh, saya berinfak bentuk uang boleh. Oh, saya memberikan sesuatu, saya infak aja nih, seperti minuman, kita infak. Atau kita punya tulisan dalam bentuk buku, kita kasih untuk orang bermanfaat. Sedangkan sodakoh, dalam bentuk harta boleh, non harta boleh. Dalam bentuk uang boleh sedekah. Dalam bentuk minuman boleh kita sedekah. Non harta seperti kita senyum, sedekah. Memberikan jasa ilmu kepada orang lain, itu termasuk sedekah. Baginda Rasulullah bersabda, ketika kita
senyum kepada saudara kita, maka salah satu menjadi sedekah kita. Itu dalam bentuk yang kita bahas. Sedangkan dari segi waktunya, untuk zakat ada waktunya. Untuk zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Untuk zakat mal dikeluarkan pada masanya, yaitu setahun. Misalnya sudah nisab 1 tahun, maka wajib dikeluarkannya. Untuk infak, masa atau waktunya kapan saja. Kalau sodako termasuk kapan saja waktunya boleh. Nah, dari segi yang diberikan, ya, untuk zakat orang-orang yang diberikan khusus ada 8 golongan. Di antaranya fakir, miskin, hamil, mu'alaf, rikob, ghorimin, fisabilillah, wabni sabil. Itu 8 golongan yang berhak menerima daripada zakat. Sedangkan untuk infak diberikan kepada siapa saja boleh, umum. Sedekah diberikan kepada siapa saja boleh, umum. Nah, itu perbedaan zakat, infak, sodako. Baik Ustadz, cukup jelas dan sangat menambah ilmu buat kita semua pemirsa dimanapun Anda berada. Berarti dari poin pertama tadi dapat disimpulkan ada perbedaannya dari segi hukum, jenis barang yang diberikan, dan waktunya, Ustadz Nasruddin ya. Iya. Ya betul. Dan siapa yang berhak? Dan siapa yang berhaknya, dari penerimanya tadi ya, dari 8 golongan tadi ya. Baik, berarti memang berarti umat Islam itu sangat penting untuk memahami perbedaan ketiga istilah tersebut di atas ya, Ustadz ya. Karena bukan hanya sekedar memberi ya, Ustadz ya. Betul. Betul. Nah, Ustadz, dari tadi yang disampaikan di poin pertama, jenis zakat secara umum ditunaikan oleh Islam. Nah, kita yang masih belum paham itu bagaimana sih cara menghitungnya, Ustadz nih. Kan banyak masyarakat yang nggak ngerti nih. Yang tadi disampaikan bahwa zakat mal itu mencapai nisabnya. Nah, yang masuk dalam nisabnya itu seperti apa, hartanya apa itu, misalnya barangnya berjenis apa gitu, termasuk zakat fitrah itu masih orang tadi disampaikan walaupun dengan uang boleh, tapi boleh penjelasan lebih rinci lagi nih Ustadz nih mengenai zakat yang wajib ditunaikan oleh umat Islam nih, bagaimana cara menghitungnya secara umum? Mohon di penjelasannya. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Untuk zakat fitrah dikeluarkan di bulan suci Ramadan dengan ukuran, yaitu di Jakarta atau di Indonesia berupa makanan pokok beras ya, 2,5 kg atau 2,5 kg beras, atau biasa kita keluarkan 3,5 liter beras makanan pokok kita ya. Kalau untuk zakat mal ya, dikeluarkan setelah nisabnya, setelah waktunya dikeluarkan, biasanya 1 tahun. Misalnya zakat profesi, ya sekarang kan banyak nih pekerja-pekerja, ya zakat profesi gimana tuh hitungnya? Zakat profesi dihitung 1 tahun, setelah ditotal seluruh hasil daripada hasil yang diperoleh selama 1 tahun dihitung. Setelah dikeluarkan untuk kebutuhannya sehari-hari, di total 1 tahun ternyata ada kurang lebih 85 gram. Sejumlah 85 gram emas dihitung. Uangnya ada sebesar 85 gram emas. Maka dikeluarkan zakat profesi 2,5% dari total uang yang dimiliki. Ya. Dari zakat mal yang lain, misalnya dari pertanian, ya ketika panen dihitung berapa besar penghasilannya. Nah, juga dari zakat mal, misalnya perdagangan dihitung juga nisabnya, terus sudah memiliki keuntungan berapa, nanti bisa dikeluarkan zakat malnya. Oke, baik. Nah, tadi kalau disampaikan tadi bahwa kalau zakat dari perdagangan berarti yang dihitung itu labanya, Ustadz ya, dari labanya. Ya, untuk perdagangan
kita menghitungnya ketika dia menggunakan modal sekian, misalnya modalnya 200 juta, ya. Ketika modal itu digunakan, lalu ada keuntungan. Keuntungannya lebih besar, 250 juta misalnya ya. Sehingga totalnya ada 450 juta. Ya, dikeluarkan dulu pokoknya. Tadi modalnya 200 juta, berarti sisanya 250 dari keuntungan itu. Iya, keuntungannya 250 juta. Nah, pokoknya ada 200 juta. Nah, setelah kita kurangi dengan hutang-hutang, kalau ada hutang dibayar semuanya, misalnya keuntungan 250, ada hutangnya 100 juta. Nah, sisanya berarti 50 juta. Nah, ditambahin sama pokok yang awal 250 juta. Nah, setelah itu dikeluarkan untuk zakatnya. Siap. Baik. Nah, Ustadz, mungkin dari pemirsa kita juga banyak di kalangan masyarakat kita yang mereka itu bekerja, Ustadz nih, bekerja. Nah, bagaimana nisab untuk bagi pegawai atau yang bekerja? Apakah nilainya itu berapa ditentukan oleh badan bazis atau organisasi mengenai zakat di Indonesia ini, Ustadz, bisa dijelaskan? Ya. Kalau untuk profesi pekerja ya, dihitung misalnya 1 tahun dia memiliki gaji pokok besarnya dapat 200 juta. Terus dikeluarkan untuk biaya sehari-hari misalnya 50 juta. Ya, sisanya 150 juta. Dari 150 itu diperkirakan sudah masuk nisab misalnya ya, 85 gram emas, maka kena daripada zakatnya 2,5% dikeluarkan dari 150 juta itu. Oke. Baik, artinya yang dikeluarkan itu setelah dikurangi oleh biaya-biaya atau hutang-hutang dari pribadinya memuzakinya ya Ustadz ya. Iya. Baik. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa zakat fitrah itu 2,5 kilogram dan atau 3,5 liter. Nah, ada nih di masyarakat kita misalnya dia tidak mampu misalnya, tapi dia tetap mau bayar zakat. Seandainya dia kurang dari 2,5 liter atau 2,5 kilo atau 3,5 liter, itu bagaimana Ustaz? Apakah itu bisa dikatakan sebagai zakat fitrahnya si penjakatnya, dalam artian yang bersangkutan tidak mampu tapi dia ingin punya itikat mau bayar zakat karena dianggap dia mau membayar zakat gitu. Bagaimana Ustaz? Baik, keadaan seperti ini kita sebut juga sebagai mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima daripada zakat. Ketika dia menerima zakat, maka kewajiban dia membayar zakat juga dari yang diterima tersebut. Nah, sebaiknya panitia juga jeli, ya, ketika ada yang kurang mampu diberikan dulu, ya, zakat hak dia supaya dia bisa memberikan zakat fitrahnya segera mungkin. Ketika kurang, ya kan, dia bisa mendapatkan dari panitia terlebih dahulu sehingga full nanti zakat fitrahnya. Solusinya seperti itu. Baik Ustaz. Jadi solusinya panitia dimanapun berada harus jeli ya terhadap lingkungan ya. Artinya karena kan kita juga setiap panitia pasti punya daftar atau mustahik yang setiap tahun menerimanya. Artinya mereka itu pasti punya dalam hatinya punya rasa kewajiban untuk membayar fitrah juga gitu. Artinya berarti kita harus lebih dulu ke mereka itu Ustadz ya. Betul. Siap. Ustadz nih, bagaimana sih sikap dari DMI Jaksa, khususnya nih Ustadz di bidang ziswah ya, dalam prakteknya di masyarakat itu apa sih kesalahan atau pemahaman yang sering terjadi terkait zakat, infak dan sedekah nih Ustadz? Boleh dibantu jelaskan? Biasanya di masyarakat begini, ketika dia punya kewajiban zakat, dia menggampangkan. Dia melihat pengemis datang atau di mana dikeluarkan aja infaknya, bentuknya infak, tapi perasaan dia ini sebagai zakat saya, gitu ya. Padahal zakat kan ada hitungannya, ada ukurannya, dan tidak bisa disebut sebagai infak atau sedekah. Tetap
zakat harus dikeluarkan sebagai zakat. Ya, jangan sampai kita memberikan infak atau sedekah kepada pengemis atau yang lainnya, ibarat kita sudah selesai zakat kita. Bukan, ya. Ini kesalahpahaman. Jadi zakat harusnya dikeluarkan sesuai dengan kadarnya, beratnya, termasuk juga besarannya. Jangan sampai kita niat infak, ternyata sekaligus untuk bayar zakat. Salah itu, ya. Baik Ustadz, artinya berarti kita kembali lagi ke poin 1 ya, kita harus mengerti dari segi hukum barang yang kita berikan atau harta yang kita berikan, termasuk juga waktu dan jenis beberapa golongan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an ya Ustadz ya. Baik Ustadz. Nah, dari uraian tadi Ustadz, kira-kira supaya masyarakat ini nggak keliru nih Ustadz nih dalam pemahaman ini, apakah kita di masyarakat ini ada akses ya, atau misalnya informasi yang bisa kita peroleh dari khususnya dari BMI Jakarta Selatan atau mungkin dari Ustadz yang menangani bidang ziswah ini Ustadz, kita bisa mendapat informasi itu dari mana Ustadz kira-kira? Ya baik, untuk informasi tentang zakat, infak, sedekah bisa kita lihat dari media sosial, ya. Terus kita juga belajar dari para guru-guru tentang fikih zakat, ya. Terutama sekarang media haruslah kita manfaatkan, ya. Banyak sekali manfaatnya media sekarang ini. Di antaranya mempermudah untuk pembayaran zakat. Misalnya dengan QRIS, kita bisa bayar zakat dengan QRIS melalui HP kita, akhirnya kita bisa dengan mudah bayar zakat. Atau bisa juga kita lakukan banyak sekali di media sosial. Anak-anak muda membuat konten-konten kreator menjadi pelajaran untuk kita semua. Nah, ini salah satu masukan ilmu untuk para muzaki sehingga tidak salah. Muzaki haruslah paham bahwa harta yang dia miliki ada hak untuk orang lain, sehingga harus dikeluarkan. Gitu. Baik Ustadz. Pemirsa, cukup jelas yang disampaikan oleh tamu kita malam ini, yaitu Ustadz Nasruddin MPD. Beliau menjelaskan secara gamblang bagaimana zakat dibagi dalam beberapa komponen, yaitu dari segi hukum, harta yang kita keluarkan, kemudian waktu dan penerimanya. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa yang sudah jelas adalah zakat fitrah itu dalam bentuk beras ya, untuk di Indonesia itu kan ada beras juga jagung, Ustaz. Itu ukurannya secara umum 2,5 kg atau 3,5 liter, Ustaz ya. Nah, Ustaz. Nah, dalam perjalanan waktu mengenai lembaga zakat, Ustaz. Bagaimana peran lembaga zakat memastikan dana zakat, infak yang dan sedekah yang diterima oleh masyarakat dikelola secara dengan amanah dan tepat sasaran itu, peran lembaga zakat itu seperti apa, Ustaz? Lembaga zakat berperan penting. Saat ini lembaga amil zakat atau badan amil zakat memiliki 3 komponen penting yang kita sebut dengan 3N atau 3A. Apa itu? Yang pertama, aman syar'i. Yang kedua, aman regulasi. Yang ketiga, aman NKRI. Masya Allah, NKRI ini. Apa itu aman syar'i? Zakat, infak, sedekah, aman syar'i sesuai dengan fikih zakatnya. Semua ada aturan dalam fikih zakat. Ya. Lalu ada aman regulasi. Badan-badan harus memiliki standar hukum, SK. Misalnya SK dari pemerintah menjadikan amil yang sah. Itu harus diikuti. Supaya apa? Supaya orang itu percaya dan yakin kepada panitia amil zakat. Ya. Lalu bagaimana
dengan aman regulasinya. Lembaga amil zakat melaporkan keuangannya secara transparan di media sosial. Bentuknya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Semua transparan di media sosial. Tidak ada yang ditutupi. Lalu juga aman regulasi apa? Semua disahkan oleh pemerintah. Jadi amil zakat yang sah. Yang ketiga yaitu aman NKRI. Nah, aman NKRI ini ketika lembaga amil zakat menyalurkan daripada zakat yang dititipkan atau diberikan, diantaranya ditersalurkan kepada orang yang berhak daripada 8 golongan tersebut. Maka supaya aman terus disurvei siapa yang berhak menerimanya. Diberikan langsung supaya tepat sasaran. Ketika semua dilakukan sudah tepat sasaran, maka akan muncul rasa persaudaraan bagi yang memberi dan menerima. Di sini NKRI-nya yaitu mempersatukan bangsa. Jadi aman NKRI membuat persatuan dan kesatuan bangsa kita semakin kokoh. Alhamdulillah. Cukup menarik pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Tadi disebutkan bahwa yang poin kedua adalah aman regulasi. Artinya mempunyai standarisasi hukum atau amil yang sah. Nah, bagaimana di masyarakat kita itu ada istilahnya panitia zakat nih Ustaz, nih, di masjid-masjid atau di musola atau dimanapun atau yayasan-yayasan. Nah, itu bagaimana lembaga pemerintah atau DMI khususnya menanggapi hal seperti itu? Karena kan ini udah berjalan dari turun-temurun ya, dari guru ke gurunya. Artinya ini menjadi apa namanya hal yang perlu kita ketahui nih Ustaz nih. Bagaimana tanggapan dari pihak DMI Ustaz? Baik. Kalau dari saya melihat panitia zakat boleh, panitia amil zakat lebih baik. Artinya begini, kalau menjadi panitia ya kita sebut perwakilan muzaki. Jadi ketika dititipkan kepada panitia zakat, sebetulnya belum sah dia membayar zakat. Sahnya kapan? Ketika panitia zakat memberikan kepada mustahik atau 8 golongan itu, maka sah zakat yang dikeluarkan oleh muzaki. Ya. Tapi ketika panitia menjadi panitia amil zakat, amil adalah perwakilan dari mustahik. Karena amil masuk di dalam 8 golongan tersebut. Ketika muzaki memberikan zakatnya kepada amil, maka langsung sah zakat dari muzaki tersebut. Ya, jadi bedanya untuk panitia menjadi wakil daripada muzaki dan sah setelah diberikan kepada 8 golongan tersebut. Sedangkan menjadi amil ketika diberikan zakat oleh muzaki langsung sah zakatnya dari para muzaki. Baik Ustadz, berarti ini adalah PR buat panitia ya di kalangan kita, khususnya di masjid-masjid atau di musola. Artinya kita harus lebih mencermati dan penambahan wawasan yang lebih dalam lagi mengenai kepanitiaan zakat khususnya di bulan suci Ramadan ini Ustadz ya. Nah, cukup menarik pemirsa dimanapun Anda berada. Lanjut Ustadz ya, kita selain membantu mustahik Ustadz nih, bagaimana zakat juga bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara luas? Ya, baik. Zakat menjadi instrumen sejarah kesejahteraan masyarakat ya. Zakat adalah harta yang dimiliki oleh orang kaya ya, yang di dalamnya ada hak bagi fakir miskin. Ketika harta dimiliki orang kaya beriman, dikeluarkan zakatnya, maka fakir miskin menerima zakat dari si kaya, sehingga bisa meningkatkan ekonomi daripada fakir miskin. Zakat yang diberikan bisa diolah oleh si fakir miskin
balik itu untuk berdagang, untuk membeli kebutuhan dan lain sebagainya. Sehingga pemberian dari si kaya kepada si miskin menghilangkan kesenjangan sosial, malah membuat kesejahteraan masyarakat. Baik Ustadz. Nah, terkait dengan kesejahteraan umat ini, berarti kan artinya zakat ini terus bergulir sepanjang tahun Ustadz ya. Ya. Kira-kira zakat apa yang bisa membantu kesejahteraan umat secara luas nih? Kan kalau zakat fitrah itu kan memang waktunya memang di Ramadan nih Ustadz. Nah, berarti apakah ada apa namanya bajis yang menerima zakat-zakat tertentu untuk sepanjang tahun itu? Karena kan kesejahteraan ini nggak hanya berlaku di bulan suci Ramadan, artinya di 11 bulan berikutnya kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dan sebagainya itu harus terpenuhi. Ustaz. Bagaimana mengenai hal ini tersebut? Baik, untuk zakat, terutama zakat fitrah dikeluarkan Ramadan. Ya. Untuk zakat mal di bulan-bulan lain, tapi banyak juga yang memilih di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan ketika dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Bagaimana lembaga amil zakat mengaturnya? Ya, ketika diterima, maka lembaga amil zakat membuat beberapa kegiatan. Misalnya dibuat untuk kesejahteraan atau meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, diberikan kepada UMKM, baik itu pendidikan UMKM, pembinaan UMKM, atau memberikan modal usaha. Ya, bisa juga dalam bentuk pendidikan. Ya, kepada fakir miskin yang kurang mampu diberikan untuk meningkatkan pendidikannya berupa beasiswa. Bisa juga dalam bentuk kesehatan. Misalnya diberikan gratis untuk pergi ke rumah sakit. Ya, untuk para mustahik diberikan gratis. Ini termasuk kegiatan dalam bentuk kesehatan. Bisa juga kemanusiaan. Misalnya dana ini dipergunakan untuk membantu korban bencana alam, bencana kebakaran dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa bermanfaat. Termasuk juga ada bedah rumah. Gitu. Baik Ustadz. Artinya dari lembaga-lembaga yang terdaftar atau yang resmi secara nasional, berarti zakat untuk mensejahterakan umat itu banyak sekali instrumennya Ustadz ya. Jadi untuk agar terserap di lapisan masyarakat bawah, misalnya pembinaan, UMKM, pendidikan, dan itu sudah berjalan ya Ustadz ya. Artinya sudah berjalan di sampai saat ini Ustadz ya. Baik. Nah, baik pemirsa, tadi sudah disampaikan bahwa memastikan zakat, infak, dan sekedar berkeluar dengan amanah tadi disampaikan oleh Ustadz Nasruddin. Pertama adalah aman syar'i berdasarkan fikih zakatnya. Yang kedua adalah aman regulasi. Jadi berdasarkan standar hukum seperti dibentuknya amil yang sah. Dan yang ketiga adalah aman NKRI ya Ustadz. Berarti artinya supaya zakat atau infak sedekah yang masyarakat percayakan untuk dikelola terserap sesuai dengan hasil data yang diperoleh oleh dinas terkait atau pemerintah ya melalui survei-survei dan sebagainya Ustadz ya. Baik Ustadz. Baik pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, diskusi kita dalam podcast ini semakin seru dan semakin panas ya Ustadz ya. Jadi untuk selanjutnya jangan kita break dulu karena ada iklan yang akan lewat. Jangan lupa kembali lagi di podcast Ngobras An-Nur 68. Baik pemirsa yang budiman, kembali lagi di podcast Ngobras An-Nur 68, ngobrol religius santai bersama saya dengan Hamdi. Baik, sebelum kita melanjutkan di sesi kedua di poin-poin selanjutnya, kami akan menjelaskan dulu sedikit yang tadi ada tertinggal Ustadz mengenai profil dari narasumber kita malam ini.
Beliau dengan nama lengkap Ustadz Haji Nasruddin. Beliau aktif di DMI Jakarta Selatan membidangi masalah ziswah. Dan beliau juga berprofesi sebagai guru. Baik Ustadz, ini ziswah ini kepanjangan apa nih Ustadz? Ziswah panjangan dari zakat, infak, sodakoh, wakaf, dan hibah. Dan Hibah. hibah. Baik. Sudah berapa lama Ustadz aktif di DMI Jakarta Selatan ini Ustadz? Saya di bidang ziswah sudah 5 tahun. 5 tahun. Insya Allah tahun ini kita akan buat musyawarah daerah atau musda, pemilihan pengurusan baru, terutama ketua untuk DMI Jakarta Selatan. Baik Ustadz. Nah Ustadz Nasruddin, tadi saya sampaikan bahwa Ustadz juga merupakan sebagai guru. Kalau boleh tahu Ustadz guru di stasiun mana Ustadz nih? Saya guru di SMP Islam At-Taufik di Kecamatan Setiabudi. Baik Ustadz ya. Itu bidang studi apa Ustadz? Ya, saya diberi tugas untuk bimbingan karir, untuk PJOK dan juga PAI. PAI, baik Ustadz. Luar biasa ya Ustadz ya. Baik pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ke poin berikutnya yang semakin menarik Ustadz ya. Nah dari tadi sudah dijabarkan oleh Ustadz mengenai zakat dan sebagainya macamnya. Apa sih program pemberdayaan umat yang biasanya dijalankan oleh lembaga zakat dari dana yang terkumpul nih Ustadz? Bisa dibantu dijabarkan Ustadz? Lembaga Amil Zakat memiliki program diantaranya yaitu program ekonomi, membantu UMKM, pengusaha-pengusaha diberikan modal usaha sehingga akan membangkitkan ekonomi. Termasuk juga dibimbing agar UMKM-nya semakin maju dan meningkat. Selanjutnya juga program pendidikan untuk fakir miskin yatim termasuk asnaf 8 golongan tersebut kita berikan dari lembaga Amil Zakat berupa beasiswa untuk pendidikannya. Termasuk juga ada program kesehatan untuk 8 golongan diberdayakan untuk mendapatkan kesehatan atau pelayanan kesehatan gratis di rumah sakit. Ini adalah program dari lembaga Amil Zakat. Yang keempat termasuk kemanusiaan. Program ini diantaranya untuk membantu korban bencana alam, bencana kebakaran dan lain sebagainya. Bisa juga renovasi atau bedah rumah. Ini salah satu program dari lembaga Amil Zakat. Baik Ustaz. Nah bagaimana untuk masyarakat atau kita sebagai warga negara apabila ingin mengikuti program-program dari lembaga tersebut Ustaz. Misalnya kayak tadi ada pemberdayaan umat seperti ekonomi untuk pembinaan UMKM. Nah itu bagaimana kita untuk mengakses itu, atau kita daftar langsung atau melalui kelurahan-kelurahan atau gimana Ustaz? Baik. Biasanya ketika kita menjadi mustahik atau 8 golongan asnaf tadi, pemerintah memiliki data atau lembaga Amil Zakat memiliki data. Ketika kita ada di dalamnya, maka kita masuk. Mau ke bagian program ekonomi kah, pendidikan kah, atau yang lainnya. Ketika kita meminta program ekonomi, maka akan diberikan. Yaitu misalnya pemberian modal usaha atau pendampingan usaha itu diberikan. Termasuk kita di dalamnya data lembaga Amil Zakat itu ada nama kita di dalamnya sebagai mustahik. Artinya digarisbawahi yang boleh menerima pembinaan tersebut atau yang program-program tersebut hanya yang dalam tanda kutip 8 asnaf tersebut ya Ustaz? Iya, 8 asnaf dan terdaftar di dalam lembaga Amil Zakat ya. Nah, bagaimana kan juga di masyarakat kita banyak yang masih belum terdaftar nih Ustaz nih. Iya. Artinya hanya terdaftar di lingkungan masing-masing, misalnya di tingkat RT, RW atau kelurahan, tapi bagaimana untuk semua masyarakat di wilayah masing-masing itu bisa sebagai terdaftar di lembaga tersebut Ustaz? Ya, baik. Sosialisasi dibutuhkan mulai dari tingkat nasional, Badan Amil Zakat Nasional,
lalu turun ke tingkat kota, turun lagi ke tingkat kecamatan dan kelurahan, masuk ke warga-warga. Nah, ketika warga menjadi mustahik dan dia terdaftar di kelurahan, nah, maka sudah pasti apa yang dibutuhkan akan diberikan. Apabila kekurangan dana ataupun pelayanan yang di kelurahan, maka akan bisa naik di tingkat kecamatan membantu. Bisa juga kota membantu, bahkan nasional bisa membantu. Misalnya ada bedah rumah, bisa dibantu dari tingkat kota, gitu ya. Atau yang lebih besar lagi karena banyak rumahnya tingkat nasional, itu. Nah, berarti artinya kita sebagai misalnya pihak masjid atau misalnya ke lingkungan ya, misalnya ke RW-an dan sebagainya, berperan aktif dalam mengupdate data-data mustahik tersebut atau gimana, Ustaz? Ya, makanya setiap panitia lembaga zakat yang kecil haruslah berkolaborasi dengan lembaga yang di atasnya, sehingga dari atas bisa membantu yang bawah bisa memberikan apa yang mesti diberikan kebutuhan warganya. Sehingga haruslah terjalin. Makanya sekarang diadakan pelatihan UPZ misalnya dari Basnas Bazis. Kontribusi DKM Masjid Musholah masuk di situ, nanti diberikan SK sebagai UPZ, sebagai lembaga yang sah di bawah Basnas Bazis contohnya ya. Juga ada juga lembaga amil zakat yang swasta, boleh juga. Artinya apa? Tentu sebagai panitia amil zakat adalah harus memiliki SK dari pemerintah yang sah, karena sudah ada undang-undangnya, harus memiliki SK dari pemerintah. Berarti harus punya legitimasi ya mengenai SK untuk pemberdayaan umat ini, Ustaz ya. Nah, terkait tadi era digital ini, Ustaz ya. Lembaga zakat pasti berinovasi agar masyarakat lebih mudah untuk menunaikan zakat. Terkait tadi di sesi pertama sudah dibahas. Nah, itu seperti apa sih, Ustaz, inovasi-inovasi yang terbarukan itu, maksudnya agar kita sebagai masyarakat bisa mengakses lebih mudah, itu bisa dijelaskan lebih rinci lagi, Ustaz, itu? Ya, baik. Untuk para muzaki, sekarang kemajuan teknologi begitu pesat ya, untuk menunaikan zakat infak sedekah sudah tidak perlu lagi banyak kita datang ataupun kita bawa uang cash. Dipermudah dengan apa? Dengan adanya QRIS. Dengan QRIS lewat HP kita bisa zakat infak sedekah, sehingga mempermudah kita, tidak perlu kemana-mana, kita sudah berkontribusi zakat infak sedekah lewat QRIS. Ini sangat membantu. Selain daripada itu, sebagai lembaga kita bisa mengumumkan laporan kita lewat apa? Media-media, sehingga transparansi menjadi penting dan menjadi pendukung lembaga, sehingga orang tambah yakin, muzaki tambah senang. Betul. Dan juga transparansi dari lembaga, termasuk juga konten-konten yang di-share oleh lembaga ya, sehingga membuat masyarakat tahu keberadaan lembaga tersebut, keamanan, kenyamanan ketika kita memberikan zakat infak sedekah kepada lembaga tersebut, ternyata kontennya ada ya di media-media, bisa kita lihat. Ya, artinya dengan hal seperti itu masyarakat jadi lebih percaya, Ustadz ya, lebih percaya, lebih yakin bahwa badan atau lembaga yang menaungi zakat ini kompeten, Ustadz ya. Artinya mereka jadi lebih yakin untuk memberikan atau menginfakkan sebagian rezekinya di lembaga tersebut ya, karena kan banyak juga, Ustadz ya, mohon maaf ya, di sekitar kita itu atau di kalangan kita di Indonesia itu banyak misalnya seperti donasi atau apa itu yang nggak jelas gitu. Nah, ini artinya lembaga zakat ini membentengi dengan validasi yang jelas itu, Ustadz ya. Nah, lanjut, Ustadz. Nah, tadi dari 8 asnaf itu tadi saya
Ustadz sebutkan adalah fisabilillah. Nah, konteksnya fisabilillah itu untuk di zaman sekarang ini itu apa Ustadz ya? Kalau dari dulu kan memang ada perang gitu kan ya, dari zaman Rasul sampai zaman sahabat itu masih ada perang fisabilillah yang berhak menerima zakat itu. Nah, untuk konteks di zaman yang sekarang ini fisabilillah itu menurut Ustadz seperti apa Ustadz? Ya. Zaman sekarang ini fisabilillah bisa kita lihat orang-orang yang berjasa, ya, salah satunya guru. Ketika dia memberikan ilmu, memberikan pelajaran-pelajaran, maka disebutlah fisabilillah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilmu-ilmu kepada masyarakat. Fisabilillah, jasa yang diberikan seorang guru termasuk fisabilillah. Termasuk ya Ustadz ya, alhamdulillah. Berarti ada garis bawah ya Ustadz ya, artinya ada benang merahnya, artinya fisabilillah di konteks zaman saat ini, di sekarang ini bisa dikatakan guru itu sebagai fisabilillah Ustadz ya, tidak harus yang berperang dulu, karena kan kalau dikorelasi dulu ke sekarang itu sangat jauh Ustadz ya, artinya nggak mungkin sekarang itu ya, mungkin kalau mohon maaf kalau di saudara-saudara kita di Palestina itu lain cerita Ustadz ya, kalau di Indonesia ini kan memang kita termasuk negeri yang aman. Baik Ustadz, selanjutnya untuk generasi muda ini, kira-kira pesan apa agar mereka lebih peduli terhadap zakat, infak, dan sedekah nih untuk sebagai membangun kepedulian sosial generasi muda saat ini pada masyarakat umum? Baik, untuk generasi muda, zakat, infak, sodako jangan dijadikan beban. Jadikan zakat, infak, sodako sebagai kontribusi kita bisa menolong orang lain. Ini aksi nyata, betul-betul nyata ketika kita membantu orang lain bahagia, kita pun senang. Nah, apalagi masih muda, bisa menolong orang lain. Hitungannya apa? Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas harta-harta kita. Di sini muncul rasa solidaritas kita. Juga termasuk sebagai rasa syukur kita diberikan nikmat oleh Allah, kita berikan atau membantu orang lain. Niscaya harta yang kita keluarkan menjadi pembersih harta kita dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, cukup jelas pemirsa Budiman dimanapun Anda berada yang disampaikan oleh Ustadz Nazaruddin. Nah, terkait dengan tadi di sesi pertama kita membahas dengan namanya panitia di sekitar kita nih Ustadz nih. Apakah panitia masjid atau musholah tersebut seperti misalnya panitia tadi guru sampaikan bahwa Ustadz guru itu masuk fisabilillah yang bisa menerima zakat. Nah, apakah untuk yang panitia zakat tersebut bisa boleh menerima zakat dari masyarakat untuk sebagai kepanitiaan di Ramadan ini? Baik. Untuk panitia zakat yang belum sah, belum dapat SK dari pemerintah, dia perwakilan muzaki. Ya, dia tidak berhak menerima apa-apa. Karena apa? Cuma perwakilan. Perwakilan. Ya, diberikan oleh muzaki kepada panitia dan harus diberikan kepada orang lain, bukan untuk dia. Berbeda dengan ketika mendapatkan SK amil zakat, panitia amil zakat yang menjadi perwakilan mustahik. Ketika muzaki memberikan harta atau zakatnya kepada amil, maka sah zakat yang diberikannya dan amil memang berhak termasuk 8 golongan tersebut. Maka di sini sudah sah dan amil berhak memperoleh bagian. Kalaupun dia tidak ingin memperoleh bagian, pahalanya besar sekali karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk pemberdayaan umat melalui zakat. Berarti ini bukan hanya mengenai zakat fitrah aja, termasuk zakat mal tersebut Ustaz? Iya, termasuk saja. Baik Ustaz. Nah, apa sih Ustaz pesan dari lembaga zakat ini untuk masyarakat agar bersama-sama bisa membangun umat melalui zakat, infak dan sedekah tersebut Ustaz? Baik. Pesan lembaga zakat untuk kita semua, harta
yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan ada hak orang lain di dalamnya, maka berikan hak orang lain. Ketika kita memiliki harta dan sudah masuk nizab untuk membayar zakat, keluarkan. Kenapa kalau tidak dikeluarkan? Harta yang kita miliki belum suci, belum bersih. Ketika kita keluarkan, maka bersih daripada harta yang kita miliki. Allah pun berjanji akan melipat gandakan pahala dan memberikan keberkahan yang banyak untuk rezeki kita. Selain daripada itu, kita buat zakat ini, kita kumpulkan di satu lembaga. Ketika muzaki memberikan sebagian walaupun kecil kepada lembaga tersebut, maka terkumpul banyak dan ini bisa diberdayakan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang termasuk daripada 8 golongan tersebut. Baik Ustadz, cukup luas juga penjelasan dari narasumber kita malam ini. Selanjutnya Ustadz, tadi disampaikan bahwa selain zakat fitrah kita ada zakat mal. Nah, yang lebih lebih populer zakat mal itu, apakah zakat mal ini bisa baiknya digunakan untuk apa aja Ustaz misalnya penerimanya, atau cukup yang asnaf itu, atau selain dari 8 asnaf tersebut Ustaz, Iya. untuk yang zakat mal tadi? Yang namanya zakat ada ketentuannya, yang menerimanya pun tertentu, ya. Yang menerima ada 8 golongan yang tadi disebutkan, diantaranya fakir, orang yang ketika hari ini makan besok tidak bisa makan, itu fakir. Miskin, hari ini bisa makan 1 kali pagi hari, tapi siang sorenya tidak bisa makan. Nah, amil, orang yang mengelola zakat atau menjadi panitia amil zakat. Termasuk juga mu'alaf, orang yang masuk agama Islam. Dia berhak menerima zakat. Ada juga rikob. Ya, kita bilang budak hamba sahaya. Mungkin sekarang tidak ada itu ya. Di tempat yang lain masih ada. Maka dia berhak untuk menerima zakat. Ada ghorim, orang yang berhutang. Apabila ada orang fakir miskin punya hutang, maka dia berhak menerima zakat untuk dia membayar hutang-hutangnya. Ada juga fisabilillah, dia bekerja jasanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti guru. Wabni sabil, orang yang sedang berpergian jauh, ya kekurangan makan, minum, maka berhak atas zakat tersebut. Nah, baik, ini sangat menarik. Di kalangan kita umumnya di negara kita, kan kita ini kebanyakan memiliki sesuatu itu dengan mohon maaf, misalnya kita kredit, rumah kredit, motor kredit misalnya. Apakah hal-hal tersebut masuk ke dalam kategori ghorimin Ustaz? Baik. Ketika kita memberi sesuatu dengan kredit, berarti berhutang. Tapi hitungan hutangnya itu ya sesuai kemampuan kita, berarti kita masih mampu untuk membayar. Biasanya disurvei. Ya, ketika ingin berhutang disurvei sama pemberi hutang. Ketika boleh, berarti dia bisa mampu untuk membayar. Tapi ketika tidak mampu sama sekali, ya, taruhlah kekayaannya sudah habis itu kan, siapa yang membayar? Boleh mendapatkan bantuan dari zakat tersebut karena berhutang, tidak bisa mampu membayar lagi. Oh, berarti ghorimin yang dimaksud adalah benar-benar memang tidak ada kemampuan atau income yang masif itu Ustaz ya. Ya. Oke, baik Ustaz, cukup menarik pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, pembahasan kita mengenai zakat, zakat mal dan sebagainya, sedekah dan fidyah tadi ya, termasuk juga. Nah, kalau fidyah ini Ustaz ya, yang berhak atau yang wajib mengeluarkan itu yang seperti apa Ustaz? Karena kan kita tahu bahwa fidyah ini bagi orang yang kalau yang saya mohon maaf izin orang yang puasanya kemarin nggak mampu atau mungkin orang tua. Nah, fidyah ini apakah juga dikelola oleh lembaga-lembaga seperti Bajis atau
di Zisuha ini, Ustaz? Ya, baik. Untuk fidyah dikeluarkan orang yang tidak mampu berpuasa karena uzur tertentu, ya dia berhalangan. Misalnya dia taruhlah orang yang tidak kuat berpuasa, ya semestinya dia kuat tapi tidak kuat hari ini atau Ramadan ini, maka dibayarlah fidyah, gitu ya, untuk mengganti puasanya. Setelah diberikan kepada lembaga amil zakat, tentunya fidyah ini diberikan kepada fakir miskin terutama, ya, untuk makan fakir miskin, ya, dibayarkan melalui lembaga, lalu lembaga memberikannya kepada fakir miskin. Fakir miskin, baik, Ustaz. Baik, Ustadz, masih cukup menarik ya untuk pembahasan kita di malam ini. Kira-kira Ustadz nih, bahwa zakat ini merupakan kewajiban yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat memahami secara utuh, karena kan juga banyak di kalangan kita yang masih belum memahami zakat itu secara utuh, Ustadz nih. Nah, menurut pandangan Ustadz bagaimana, Ustadz? Ya, zakat dasar hukumnya di Al-Quran, aqimis sholat wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Allah mewajibkan membayar zakat, tunaikan zakat, ya. Lalu dalam hadis, Islam itu dibangun dengan 5 pondasi, mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Zakat menjadi pondasi kehidupan umat Islam. Apabila zakat tidak diberikan, maka pondasinya akan runtuh. Jadi dasarnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis, dan zakat sangatlah harus kita keluarkan dan kita serahkan kepada lembaga yang berhak. Baik, Ustadz. Nah, apakah zakat ini bisa diartikan sama dengan pajak, Ustadz? Supaya masyarakat dimanapun berada tidak salah paham. Baik, zakat biasanya dari pemerintahan di sini, yaitu negara kita, ya, membayar zakat bagi warganya, membayar pajak bagi warganya. Namun zakat adalah syariat bagi seluruh umat Islam. Sebetulnya enak sekali ketika kita mengeluarkan pajak dan juga membayar zakat, karena pemerintah kita memiliki peraturan juga di mana bagi orang yang sudah menunaikan zakat bisa mengurangi pajaknya. Makanya banyak sekarang daripada ASN dia mengeluarkan zakatnya dan nanti bukti zakatnya bisa mengurangi pembayaran pajaknya kepada pemerintah. Ini kelebihan orang yang punya membayarkan zakat dan juga menunaikan pajak untuk dirinya. Baik, berarti ada korelasi ya supaya lebih memudahkan masyarakat ketika orang mau bayar pajak dan juga zakat ya. Jadi ada bisa. Nah, baik pemirsa podcast Ngobras An-Nur 68, sebelum kita akhiri ngobrol kita bersama Ustadz Haji Nasruddin, untuk terakhir nih Ustadz nih, mohon kesimpulannya dari apa yang tadi kita sudah bicarakan bersama mengenai zakat infak sedekah ini. Mohon Ustadz. Baik. Zakat infak sedekah adalah suatu keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama kaum muslimin. Ketika Allah memberikan kita rezeki berupa harta, maka jangan lupa zakatnya ada. Kita keluarkan infak dan sedekahnya. Ketika kita mengeluarkan zakat dengan ikhlas, maka Allah akan berikan kita keberkahan dari rezeki yang kita punya. Zakat kita berikan kepada lembaga yang sah, yang sudah memiliki surat keputusan dari pemerintah, sehingga nyaman
aman ketika kita menitipkan zakat kita kepada lembaga tersebut. Pilih lembaga yang sah. Lalu dari lembaga ini terus kita pantau bagaimana keterbukaan transparansinya lewat media. Kita menjadi yakin bahwa apa yang kita keluarkan sampai kepada asnaf atau termasuk 8 golongan yang menerima daripada zakat kita. Kita menjadi orang-orang yang mengerti tentang zakat infak sodako, tahu lembaga yang menerima zakat infak sodako, dan tahu siapa yang diberikan oleh lembaga tersebut. Ini sangat besar sekali manfaatnya, terutama untuk kemajuan ekonomi, kemajuan para mustahik untuk bangkit nanti menjadi seorang muzaki. Hari ini boleh menjadi mustahik, tapi nanti menjadi muzaki. Muzaki yang selalu memberikan pertolongan kepada orang lain. Intinya kita mengeluarkan zakat infak sodakoh untuk mustahik, dan kita ingin nanti mustahik tersebut menjadi muzaki seperti kita semua. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita malam ini dan pemirsa podcast 68 yang sudah menyaksikan dan mendengarkan sampai dengan akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share podcast Ngobras An-Nur 68. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.